semuanya. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak ibu, seperti biasanya ada nasihat dari Ibu Liza mengenai menjaga kesehatan di masa pandemi. Ada 4 ya, 4 ini adalah 4M. Jadi yang pertama untuk menjaga protokol kesehatan kita yaitu menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Nah anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya supaya hati kita tambah tenang dan khusyuk, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah dan agar apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menjadi amal ibadah kita, karena mencari ilmu itu adalah ibadah. Nah selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air yaitu rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah anak-anak ibu, dengan semangat kita bersama-sama ya untuk menyanyikan lagu ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak ibu karena sudah menyanyikan lagu wajib kita dengan sangat semangat. Nah selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema satunya adalah organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Nah pada hari ini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu sajikan percakapan antara Edo dan Pak Rudi mengenai hewan. Di sini adalah kelinci. Untuk percakapan yang pertama, coba lihat ekspresi Edo di sini. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, coba perhatikan, di sini ada sebuah teks non-fiksi yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Teks ini juga terdapat di dalam buku siswa halaman 3. Coba anak-anak ibu di rumah dibuka ya bukunya.
Oke, semuanya sudah membuka. Ibu akan menjelaskan mengenai paragraf berikut ini. Untuk teks berikut terdiri dari, coba lihat di sini ada berapa ya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita perhatikan untuk paragraf 1. Ibu akan membacakan contoh untuk paragraf 1. Nah, di sini setelah nanti Ibu membacakan, ada nih instruksi berikutnya. Nah, Ibu cermati ya teks berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, selanjutnya untuk paragraf keempat, di sini anak-anak Ibu bisa membaca kembali ya di bukunya sampai yang terakhir di sini yang kelima. Nah, Ibu bacakan, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak Ibu, nanti boleh dibacakan kembali ya, supaya anak-anak Ibu dapat memahami apa sih sebenarnya ya ide pokok atau gagasan yang terdapat di dalam paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri dari 5 paragraf. Benar sekali. Nah, selanjutnya masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, di sini ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf atau disebut dengan deduktif dan di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di situ paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Nah, selanjutnya, tulang berfungsi. Yang pertama, coba perhatikan di situ ada berbagai gambar. 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia.
Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. Nah, yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, kemudian serabut otot, kemudian dilihat di situ adalah otot atau daging. Organ gerak hewan. Perhatikan ya. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama adalah sapi, di sini disebut mamalia. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua adalah kelinci, disebut dengan hewan mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga adalah katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. Nah, di sini adalah ikan atau Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Di sini ular disebut dengan hewan reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan vertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Nah, perhatikan di sini contoh yang pertama adalah kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Nah, selanjutnya adalah ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga adalah siput atau moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan di sini ya. Contoh paragraf 1. Untuk paragraf 1, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini Ibu contohkan untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Di sini adalah, coba perhatikan. Nah, terdapat di mana ya? Oh, ternyata berada di awal paragraf atau di depan. Disebut dengan apa? Oh, berarti disebut dengan paragraf deduktif atau induktif. Nah, jawabannya adalah di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Untuk selanjutnya, kalimat yang kedua dan ketiga disebut dengan kalimat kembang. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah paham? Nah, kalau belum paham nanti boleh dibaca kembali atau dilihat kembali video dari ibu. Baiklah anak-anak ibu, ya, berdasarkan penjelasan yang sudah ibu sajikan di awal tadi. Nah, di sini ada pengisian tabel yang berada pada buku siswa. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Pengisiannya sama ya nak ya, seperti contoh yang ibu berikan di awal tadi. Nah, untuk paragraf 1 sudah, berarti nanti untuk paragraf 1 boleh dibuat kembali. Nah, ini sama seperti paragraf 1, paragraf 2. Nah, anak ibu dapat membaca teks, kemudian mencari ide pokok, kemudian membuat kalimat pengembangnya, dan selanjutnya sampai paragraf kelima. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, ibu yakin semuanya insya Allah paham ya. Untuk selanjutnya di sini
kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ketika disajikan sebuah ide pokok, nah di sini ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, di sini kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, selanjutnya di sini contohnya, ya, contoh dalam pengembangan ide pokok. Dari ide pokok organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, paragraf yang utuhnya adalah organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif berupa tulang dan ada organ gerak aktif berupa otot. Nah, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sama ini ya caranya dengan mengembangkan ide pokok berdasarkan ada di sini panduannya ya, Nak ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa anak-anak Ibu lihat kembali pada video yang Ibu sajikan. Untuk yang pertama, tuliskanlah kesamaan alat gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, apakah fungsi alat gerak hewan dan manusia? Jelaskan, boleh menggunakan kalimat sendiri, yang penting menggunakan kata yang baku ya. Oke, semuanya insya Allah dapat mengerjakan. Nah, pasti mudah ya, Nak ya. Oke. Anak-anak Ibu yang cerdas dan semangat, jangan lupa ya, selalu belajar tanpa mengenal waktu dan usia. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengulang kembali pembelajarannya melalui video yang sudah Ibu berikan pada hari ini dan menggunakan buku yang sudah Ibu berikan, yaitu pada buku siswa. Jangan lupa ya, kirimkan penugasan yang sudah kalian buat tepat pada waktunya menggunakan aplikasi WhatsApp langsung ke nomor pribadi Ibu. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan Ibu tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi pada waktu yang selanjutnya. Terima kasih dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq.